dibongkar. Proses pembongkaran tiang monorel dilakukan pada pukul 23 malam hingga pukul 5 pagi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Pembongkaran ini ditargetkan rampung pada bulan September 2026. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto. Selamat malam Jessica, hingga hari ini sudah berapa tiang yang berhasil dibongkar? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di sekitar tiang monorel yang sudah diresmikan akan dibongkar dan akan ditargetkan rampung pada bulan September 2026. Saat ini memang kondisi lalu lintas nampaknya memang terpantau ramai lancar karena memang ini sudah melewati dari jam pulang kerja, sehingga memang kondisi lalu lintas saat ini sudah tidak sepadat sore tadi. Lalu juga David dan juga pemirsa, saat ini memang untuk proses pembongkaran memang belum dilakukan karena memang informasinya pembongkaran ini akan dilakukan pada pukul 11 malam hingga 5 pagi waktu Indonesia Barat nanti, yang mana ini sudah dilakukan sejak kemarin, yaitu pada tanggal 14 Januari 2026 pada hari Rabu, yang mana paginya sudah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta itu Pramono Anung untuk dilaksanakan pembongkaran tiang monorel yang telah mangkrak selama 22 tahun. Lalu David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasinya sebanyak 109 tiang monorel akan dibongkar, yang mana 109 tiang monorel ini berada di sepanjang Jalan Rasuna Said, lalu juga Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika. Yang mana ini juga nantinya akan ditargetkan selama pembongkaran tidak mengganggu aktivitas lalu lintas, aktivitas warga, yang mana ini menjadi salah satu jalan utama di Jakarta, yaitu menjadi pusat bisnis Jakarta, sehingga masih banyak sekali setiap pagi, setiap sore ini akan menjadi tempat lalu lalang utama bagi para pekerja di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, lalu Jakarta Selatan maupun di daerah daerah lainnya. Lalu David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang informasinya bahwa Gubernur DKI Jakarta berkomitmen untuk membongkar tiang monorel ini yang sebanyak 109 tiang monorel ini dengan tujuan untuk memperbaiki estetika dari Jakarta, yang mana ini dinilai tiang monorel telah mangkrak selama 22 tahun ini telah mengganggu estetika jalan raya tepatnya di Jalan Rasuna Said, Jalan Gelora hingga Asia Afrika. Sehingga kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana ada perkembangannya, nanti kami akan langsung kabarkan ke Anda. David. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi 3 DPR mulai membahas pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. RUU tersebut dibahas Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sari Yuliati membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU Perampasan Aset dengan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis siang. Dalam RDP ini, DPR dan Badan Keahlian DPR membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menjelaskan RUU yang dibahas itu terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Selain itu, ada 16 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan perampasan aset bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi definisi ini menunjukkan selama ini ada banyak definisi tentang perampasan aset dari berbagai studi literatur, partisipasi publik, dan berbagai kajian kami. Maka definisi yang kita lakukan adalah semua dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemirsa, KPK periksa pengurus PBNU terkait dugaan aliran dana korupsi haji dengan tersangka Yakut Holil Komas. Usai diperiksa, Ketua Bidang Ekonomi PBNU membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun ke Nahdlatul Ulama. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau nggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Iyalah, sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasional Bandung, Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 angkot hingga menyebabkan 2 orang korban mengalami luka. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Bandung, Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Ketiga kendaraan terlibat kecelakaan diantaranya 2 truk serta 1 angkutan umum. Semua kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami kerusakan berat. Selain itu, 1 warung penjual buah-buahan alami kerusakan hingga berserakan. Beruntung pemilik warung selamat hanya mengalami syok. Di belakang truk putih. Terus? Tahu-tahu dah. Oh ada suara. Nah begitu itu ada suara langsung dem lagi saya gitu. Korbannya kenaik sama supir yang mobil merah, agak repot. Parah dari luka mah dari muka, dari wajah. Tadi warga ngebantu atau gimana? Saya sendiri yang ngebantu sama si bapak utang. Insiden kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Polisi memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan.